Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Listiana Al-Ula. Hari ini aku sama suamiku mau tanya-tanya. Iya, oke, kita coba tanyain sesuatu yang out of the box. Dia harus bisa jawab dengan sejujur-jujurnya tentang apapun yang akan aku tanyakan ke dia, dan dia harus jawab dengan jujur. Sama ini dia sampai sekarang dia belum tahu pertanyaannya kayak apa, dan aku juga sebenarnya belum tahu sih. Nanti kita coba. Oke, sini Hayang. Aku nggak akan jawab yang mau jawab. Tapi kakak kalau dikasih pertanyaan jawabnya yang jujur, nggak boleh diada-adain ya. Siap, ready to go. Ini nggak bisa sambil nyender, aduh capek banget. Nggak bisa, nyangkut, aduh. Coba jawab jujur ya. Nanti gini aja, aku nanya, kakak nanya. Ganti pertanyaan tapi. Udah itu aku nanya, kakak nanya lagi. Oke? Pertanyaan pertama. Ayang sayang sama aku nggak? Sayang banget lah. Sampai kapan? Sampai selamanya. Ada expirednya nggak? Nggak ada lah. Betul, itu kan kalau ketawa biasanya dia nggak jujur. Kalau ketawa dia nggak jujur. Mana ada kayak gitu. Jadi semua orang yang ketawa nggak jujur. Sayang nggak sih sama aku kok, kayaknya tuh enggak gitu loh. Aku ngeliat aja kayak. Aku tuh sayang banget sama kentung ini. Sayang banget. Ayang kalau kalau aku kan selama ini manggil Ayang kan Ayang, kalau nggak kakak gitu ya. Masa kakak adik kita kan enggak ya. Jadi Ayang pengennya dipanggil apa? Panggil ayah. Ayah. Tapi dedeknya belum ada. Oh, aku manggil Latihan Ayah. dulu. Berarti aku nih anaknya Ayah berarti ini. Ayah. Ayah. Ayah itu anaknya nangis. Ayah. Ayah tolong bikinin kopi gitu. Ayah tolong itu tainya di depan itu disiram dulu gitu. Ayah, tai ayam di depan disiram dulu. Pantas ya mas. Masih pantas ya. Kalau Masuk papi abah. enggak, Terlalu ini ya. Ini sih lebih ke kayak serius gitu. Ayah. Ayah aja. Ayah maunya dipanggil ayah nanti kalau udah ada dedeknya. Kalau aku berarti dipanggil apa? Saya pengen panggil apa? Aku pengennya mama. Ya udah mama. Apa salahnya? Sayang sama mama. Enggak masalah. Enggak harus kamu. Kalau aku dipanggil mama, yang mau dipanggil ayah. Mama. Okay. Oma. Ya oma. Oma, kalau oma Korea tuh ibu jadinya. Iya. Oma, apa? Panggil apa? P-nya 2 tapi kalau Korea tuh. Apa? Ayang nih ya. Berasa pengen Ayang sebelum ketemu sama aku kan banyak ketemu dengan perempuan banyak tuh ya. Terus? Dari semua perempuan yang udah kakak temuin sebelum ketemu sama aku, mana yang paling menurut Ayang merasa teman-teman banget ditinggalin gitu? Nggak ada kayak. Nggak ada. Kalau yang paling berkesan? Nggak ada. Paling berkesan nggak ada. Nggak ada. Berkesan kayak mana maksudnya? Ya kayak saya udah terlanjur sayang banget gitu kok, eman-eman banget gitu kalau ini. Nggak ada. Lah. Nggak ada lah itu. Betul. Kayaknya kayaknya. Jodan gini. Kan nanti kalau di share kan yang pernah ketemu sama aku mungkin
Ada yang nonton, boleh komen. Ih, Boleh komen. kalau ada yang komen, ternyata mantannya kakak, Enggak masalah, enggak bagus. terus sama dibalesin juga sama kakak. Ya biar komen, like, and subscribe. Tapi kakak pernah nggak mau masukin akun ini ke mantannya kakak? Enggak lah. Komunikasi emang pernah. Nah, I don't Nah, know. Lagi, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kuning beluk banget di sini tahu. Coba sebutkan satu nama perempuan dengan cepat. 1, Kentong. Kentong. Emang Kentong nama perempuan? Hmm. Kentong itu siapa? Kentong itu siapa? Ayo kentong. Kentong itu siapa? Masa aku dipanggil Kentong coba? Bukan Kentong. Aku kan kurus ya, kecil gitu. Aku boleh nggak sih sambil tiduran? Saya dipanggil Kentong. Ayo tuh sini dulu. Nggak ada buat senderan. Jauh situ lemarinya aja masih ada. Apa lemari kita tarik aja. Ayo. Bisa nggak sih sampai tiduran gitu? Nah, terus apa lagi? Lanjut. Kalau ayah dikasih pilihan ya, uang 5M, tapi harus ninggalin aku, sama dikasih uang 1M, tapi sama aku. Banyak 5M. Berarti aku ditinggalin nggak apa-apa. Terus siapa yang nyuruh ninggalin? Misalnya ya, ayah yang dikasih sama orang tua dari perempuan lain gitu ya. Nih, kasih 5M kamu, tapi kamu tinggalin itu istri kamu gitu kan. Sudah itu sama dikasih 5M, dikasih 1M sama dikasih bapakku nih. 1M sama nih, kamu tapi sama anakku nih. Mending dikasih papi lah. Dikasih papi. Iyalah. Alah tuh lihat mukanya. Lihat mukanya nih. Kok kelihatannya kayak nggak tulus ya jawabnya ya. Mending dikasih papi. Tapi duitnya tak kelola sendiri. Terus aku minta lagi sama papi. Kan ngasih aku. Baru nanti aku emang kalau kakak dikasih 1M mau buat apa? Mau beli rumah lagi satu yang nyaman banget. Rumah 1, terus Udah itu kendaraan apa? Rumah 1 harga berapa? Rumah aliasinya di perumahan. Minimal tuh paling tidak 500. Enggak harus 500. Rumah sini paling 300. Di perumahan sini kan masih murah. Kan masih banyak. Tapi rumahnya Mbak Karabet 500 yang dijual. Jelek tapi. Kok 500 malah lebih jelek daripada yang 300. Gimana sih yang cuma rumah kayak gitu aja 500. Gimana kalau kita beli lahan kosong aja baru bikin rumah sendiri? Bisa. Nah, keren ya. Tapi itu cuma menghayal doang. Kakak nih kalau misal tiba-tiba aku dikasih rezeki sama Allah gitu ya, uang 500 juta, apa yang dibeliin apa? Kalau aku nggak pingin dibeliin apa-apa. Terus untuk apa dong 500 jutanya? Ayang kan punya duit 500 juta. Pertanyaannya aku mau dibeliin apa? Aku nggak pingin dibeliin apa-apa. Terus? Kecuali kalau dibeliin. Ya apa-apa. Tenang. Ya. Kalau aku mau beliin motor itu, yang semi Harley itu, apa pakai tetap. Orang dikasih. Kita kalau dikasih itu hal yang paling gampang itu membahagiakan orang yang ngasih ya tetap kita pakai. Apalagi itu barang yang kita suka. Emang ayang satu hal yang pengen banget diberi sama orang apa? Nggak ada. Kalau jujur mah nggak ada. Kalau nggak jujurnya? Karena aku tuh udah punya ayang ini udah sempurna banget. Udah nggak pengen apa-apa lagi. Lagi. Apa lagi? Pertanyaan 3 terakhir. Banyak banget. 3 terakhir.
Di Momen situ yang paling bahagia menurut Ayang ketika sama aku apa? paling bahagia itu pertama kita ketemu. Kita ketemu emang kenapa sih gitu-gitu doang? Udah itu aja. Emang itu bahagia? Kan nggak ngapa-ngapain kita. Justru nggak ngapa-ngapain. Padahal kita pertama kali ketemu itu tanggal 6 Agustus. Itu kita nggak kenal sama sekali nih ya, ibaratkan beli kucing dalam karung tuh ya. Kita ngeliat itu siapa yang datang, kayak mana bentuknya, itu kita belum tahu sama sekali tuh. Tiba-tiba ya ketemu aja dah udah. Jadi kalau itu suatu momen yang membahagiakan kayak masa sih? Bahagia. Wah, Emang bahagianya kakak sesederhana itu? sederhana aku tuh berbahagia. Aku tuh orang yang paling gampang bahagia. Tapi gampang sakit hati juga. Kalau kakak terakhir kakak sesuatu yang kakak bahagia tapi nggak pernah orang lain tunjukkan untuk kakak, gimana maksudnya? Kakak mengharapkan sesuatu dari orang lain yang itu mungkin belum pernah atau jarang dikasihkan sama orang lain itu, tapi kakak mengharapkan, paham nggak? Apa? Nggak ada lah. Misal nih contohnya tuh kakak nggak pernah dikasih gift gitu ya sama orang, hadiah apa, hadiah yang sekecil apapun tapi nggak pernah dikasih sama orang tuh, tapi kakak berharap gitu. Berharap dikasih kan? Maksudnya berharap dikasih sama orang sesuatu. Nggak ada. nggak hanya sesuatu, misal contoh hanya apa kayak sesederhana mungkin gitu. Sebenarnya kalau aku ibaratkan ada yang ngasih di saat ulang tahun atau apapun itu, intinya orang di dalam satu hal dalam momen-momen bahagia kita, kok orang itu ngasih, mau suatu hal itu sederhana itu aku tetap ngerasa bahagia bang, Dikasih sama orang, kasih sama orang, entah sama temen, entah sama siapapun, tapi nggak pernah ada yang ngasih dari dulu. Selama ulang tahun, ibaratkan selama apa, nggak pernah ada yang ngasih. jadi kalau cuma sekedar diucapin selamat ulang tahun gitu Biasa aja lah. Karena ulang tahun bagi aku tuh nggak ada suatu hal yang istimewa. Sama sekali nggak ada hal yang istimewa waktu ulang tahun. Karena di keluarga aku juga kan nggak pernah ngucapin, nggak pernah. Tapi kakak pernah nggak kelewat di video TikTok yang dulu pernah viral tuh? Ada laki-laki yang dia baru nikah, dia ulang tahun pertama kali nangis banget. Aku lagi nangis. Dia nangis, dia tiba-tiba bener-bener nangis gitu karena terharu. Kenapa? Karena dia disurprisein sama istrinya, dan itu pertama kali seumur hidup dia. Malah ikut nangis sih. Tapi yang pertama kali bikin surprise buat aku waktu ulang tahun, waktu pertama kita nikah. Tapi kalau yang nggak nangis, aku padahal. Tapi kok laki-laki itu nangis dikasih surprise, aku gak, suamiku nggak nangis. Padahal saya nggak pernah merasakan hal itu. Karena aku terlalu bahagia mungkin. Dia juga terlalu bahagia. Orang kan ekspresi bahagia nggak harus nangis. Mungkin dia gampang nangis kali. Ya. Dia apa namanya? Kalau mengekspresikan rasa bahagia kan terkadang seseorang tuh ini dengan nangis. Kalau aku kan terlalu bahagia banget, jadi nggak nangis. Sampai nggak terharu deh. Terharu tapi nggak sampai nangis. Udah yuk. Udah. Oke. Udah. Berarti dia bisa ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan random yang tiba-tiba muncul dari kepala ini. Dan jawabannya yang ya udah sewajarnya suami yang datar, nggak ada istimewanya.
Ya udah, makasih ya sayang. Kita kayak gitu masuk YouTube. Nggak boleh lah nanti. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.